Tapi sekarang coba perhatikan. Kalau kalian buka medsos, itu munculnya rekomendasi-rekomendasi, bukan tentang sosialisasi lagi. Iya sih. Coba perhatikan. Kalian buka reels, misalnya aku bisa kasih contohnya di Instagram ya, karena aku main Karena main Instagram. Instagram ya. Buka reels, kalian setiap kali scrolling reels itu pasti yang muncul ke sebagian besar tuh bukan teman-teman kalian, Iya sih memang. Ya. bukan yang kalian follow. Betul betul. Itu based on recommendation dari algoritma Instagram yang nunjukin ke kalian, oh kayaknya kalian suka ini nih, kalian suka ini nih, itu yang dikasih. Jadi Dan- bukan sosial lagi Ya, sekarang. dan Jadi apa topik sekarang? Kalau sebenarnya yang sekarang menarik sih Bang ya. Kalau yang mungkin bahas itu kayak perkembangan sosial media sih Bang. Soalnya yang aku tahu kan dari zaman kita kecil dulu kan banyak gitu sosial media kan, ada Facebook, ada apa Instagram, ada YouTube dan lain-lain. Sekarang kan yang lagi booming kan ada TikTok, dulu pernah ada snack video gitu. Oh, Jadi snack videonya, iklan-iklan gitu. iklan. Jadi mungkin menariknya kita bahas sosial media dulu. Kenapa sekarang itu TikTok itu dengan algoritmanya yang video-video pendek itu mengalahkan YouTube? Mengalahkan YouTube. Emang YouTube kalah ya? Gak mengalahkan sih. Contohnya aja lah, Bang. YouTube Short itu kan dia niru TikTok nggak sih? Kayak Instagram. Oh, ya, oke, oke. Berarti kan CC-nya ada sesuatu yang inovasi dari platform media sosial TikTok ini yang ingin dicontoh sama media sosial lain gitu. Benar, benar. Tapi maksudnya kalau misal disebut kalah ya enggak juga sih maksudnya. trennya berubah. Nah, Ya, trennya berubah. Dari yang awalnya nonton video panjang, jadi sekarang senangnya itu nonton video pendek. Benar. Jadi bukan kalah sih. eh itu dulu yang pertama mulai video pendek itu TikTok dulu ya. Baru ada Reels Instagram itu mana dulu? Tahu TikTok dulu. TikTok dulu berarti. Kan memang awalnya booming itu kalau nggak salah 2000 pas aku SMA ya, 2019 atau 2018. Dulu itu kan TikTok itu kan nggak kayak sekarang sih. Isinya kan kayak cewek-cewek joget. Oh iya. Awal dulu Bowo itu. aku dulu kamu download itu. Aku kayak ih apa sih TikTok? Kayak aku nengok kawanku, "Ji, kau nggak download TikTok?" Ah, ngapain download TikTok isinya kayak gitu. Ya, makanya kesannya dulu TikTok itu negatif Ya, ya, negatif. negatifnya itu Sekarang jelek. juga, sekarang juga. Cuman juga. ada positifnya, Bang. Oh iya, sekarang. Cuman sekarang itu sudah banyak konten-konten yang mungkin isi pendidikannya atau edukasi juga udah seimbang lah, udah bilang nggak serta merta joget-joget melulu. Itu kan apa ya, bentuk perlawanan kan, karena wah ini kontennya jelek semua nih kata orang gitu kan, akhirnya cobalah untuk masukin konten-konten yang bagus. Tapi ya tetap kalah juga kata di TikTok ya. Aku nggak main TikTok, jadi aku nggak Nggak main tahu tahu nggak main TikTok. Kalau aku main sih, cuman kayak mana? Karena asik aja gitu, kayak kita nggak tahu video selanjutnya kan. Kita kan kalau TikTok, kalau misalnya dulu YouTube, kita video panjang, kita ada thumbnail yang tulisan thumbnail itu judulnya apa, jadi kita tahu isi videonya apa, misalnya menangkap jangkrik apa gitu kan. Kalau di TikTok ini kan kita misalnya kita lagi seneng seneng apa ya, kemarin isi FYP ku tentang bola, jadi yang diisi sama TikTok itu ya bola semua, tentang bola gitu. Tentang game semua. Tapi algoritma memang berjalan seperti itu sekarang. Itu nggak cuma video pendek gitu. Bahkan kalau kalian merhatikan detail di YouTube, itu juga bakal menyesuaikan dengan pola pencarian gitu. Video panjang padahal kan. Tapi ya sama, dia memang bakal ikutin pola pencarian. Memang itu yang karena kan medsos tuh kan punya kebutuhan untuk supaya kita stick on it gitu loh. Lihatin medsos tadi terus, Ya, sih, liatin benar, YouTube benar, terus, benar. liatin Facebook terus. Bahkan aku nggak tahu ya, aku pribadi sebenarnya mulai ngerasa fungsi dari media sosial itu sekarang mulai hilang gitu. Karena apa sih konsep media sosial sebenarnya? Mungkin kalau kita agak tarik ke zaman-zaman kita dulu ya, Facebook, awal-awal Instagram juga, Instagram. itu kita dipakai untuk bersosialisasi. Jadi kita add friends, terus follow teman-teman. BBM dulu BBM. BBM juga. Iya, dulu masanya BBM-nya. Ya, tapi sekarang coba perhatikan. Kalau kalian buka medsos, itu munculnya rekomendasi-rekomendasi, bukan tentang sosialisasi lagi. Iya. Coba perhatikan. Kalian buka reels, misalnya aku bisa kasih contohnya di Instagram ya, karena aku main Karena main Instagram. Instagram ya. Buka reels,
kalian setiap kali scrolling reels itu pasti yang muncul ke sebagian besar tuh bukan teman-teman kalian, Iya sih. Ya. bukan yang kalian follow. Betul, betul, Itu based on recommendation dari algoritma Instagram yang nunjukin ke kalian, oh kayaknya kalian suka ini nih, kalian suka ini nih, itu yang dikasih. Jadi Dan- bukan sosial lagi Ya, sekarang. dan sebenarnya bukan hanya di sosmed gitu. Bahkan platform seperti ya belanja online juga seperti itu gitu. Ketika iya sih. kita Shopee kan kita sering mungkin cari sepatu, dia kan lebih sering munculkan ya produk sepatu gitu kan. Artinya ya memang based on-nya semua itu bakal sesuai dengan algoritma yang terjadi kan, yang sering kita pakai gitu, yang iya sering sih. kita cari gitu. Maka ya hari ini kenapa mungkin lebih senang atau lebih banyak munculnya video-video pendek, karena memang hari ini kan senang itu nge-scroll ya. Jadi kebiasaan yang nonton video panjang itu udah lelah orang, jadi berganti dengan nonton video pendek. Karena Nah, kayak tadi bagian itu menarik tuh. Jadi sebenarnya kenapa sih orang-orang sekarang suka nonton video pendek gitu daripada Nah, video kenapa tuh? panjang? Kenapa? Jadi ada belakangan ini mungkin kalau pernah dengar ada istilahnya SAS, SAS. short attention span. Oh, ini yang ini ya, apa? Maksudnya makin makin buat video pendek, semakin pendek-pendeknya itu makin bagus atau gimana? Bukan. Itu maksudnya adalah orang-orang itu tidak sanggup menaruh attention, menaruh perhatian dalam waktu yang panjang. Makanya anak-anak sekarang tuh kurang fokus, Gampang bosan ya? gampang bosan karena jenuh. dan ini stimulusnya adalah video-video pendek. Karena gini, otak kita tuh kan punya yang namanya reward system kan. Jadi kita itu ketika dapatin sesuatu, otak kita tuh bakal menghasilkan yang namanya dopamin kan, yang bikin kita seneng, bikin kita bahagia, bikin kita ngerasa Glorifikasi. relax ya, euforia. ada dapat reward Ya, gitu kan, gitu. seneng lah dapat hadiah gitu kan. Nah, dulu itu zaman-zaman sebelum ada media sosial, mungkin kita sempat ada di masa itu juga. Kita tuh dapetin reward tadi itu ketika melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya butuh usaha. Kayak contoh, baca buku. Kan butuh usaha, butuh Iya sih, waktu butuh gitu waktu. kan. Ya, capek juga Capek kan. juga. Capek olahraga, butuh tenaga, butuh waktu dan butuh tenaga yang banyak juga gitu kan. Nah, sekarang itu tuh muncul dari video-video pendek. Jadi muncul sekali. Jadi dia tuh kalau kita pakai konten panjang itu kan dopaminnya itu kan bakal kayak gelombang gitu loh. Jadi perlahan tapi stabil gitu, yang bikin kita jadi bisa fokus menikmati kondisi-kondisi itu, Nah. kondisi baca buku, kondisi olahraga. Nah sekarang kita nggak bisa nikmatin itu karena kita terbiasa dengan dopamin yang meletup-meletup gitu loh, kayak ya meletup-meletup gitu loh, kayak muncul video pendek dapat dopamin, terus langsung jatuh lagi, langsung bosan lagi, scroll lagi, Ganti dapat lagi, ya. scroll lagi, dapat lagi, akhirnya kita kecanduan gitu kan. Kecanduan, ya udah kita akhirnya scrolling terus. Iya. Dan itu yang Dampak bikin nyata kita bayangin kalau seandainya udah di posisi itu, kita jadi nggak bisa fokus di waktu yang panjang lagi kan, gara-gara itu kan, karena kita sukanya main pendek jadinya. Tapi bang, gara-gara video pendek itu, ini pengalaman pribadi nih. Kalau aku biasanya awal misalnya nih punya waktu 10 menit nih, maksudnya 10 menit ke depan aku mau ada kegiatan gitu, Bang. Jadi nge-scroll lah. Rupanya nggak terasa 10 menit itu. Lebihan dari 10 kadang-kadang. menit. Apalagi kalau mau tidur gitu nge-scroll. Tiba-tiba udah 3 jam yang nge-scroll. Karena kayak mana ya? Karena pendek itu kadang-kadang pun karena sekali menariknya kita cari lagi. Kan biasanya ada sih kayak klip-klip gitu kan, kayak ke YouTube gitu, langsung nyari video panjangnya. Bahkan nggak terasa sih sampai 3 jam itu. Ya justru mengalahkan waktu kita nonton Iya. video yang panjang jadinya Iya, gitu. Seharusnya Karena cuma kita video panjang senang. cuma 15 menit Iya. ya kan? Jadi 3 jam. Karena Kayak tadi gitu. bener, kita itu kadang kan mau tidur kita cuma punya spare waktu mungkin 5-10 menit. Iya. Kalau nonton video panjang kayaknya nanti Kelamaan. nggak cukup gitu. Hmm. Kelamaan. Akhirnya kita oke lah nonton video pendek. Ternyata lebih waktunya. lebih. Gitu. Itu yang sering terjadi memang. Nah itu karena itu tadi juga, ketika dia muncul video panjang yang mau kita lihat, kita tuh udah kebayang kalau ini butuh effort gitu. Bener. Iya sih. Kayak bayangin video 20 menit, wah effort banget nih nonton 20 menit gitu kan. Padahal Udahlah. cuma tinggal duduk doang ya kan. Iya udah nonton yang 30 detikan gitu. Ternyata itu tadi dopaminnya tuh muncul terus gitu, 30 detik 30 detik 30 detik, jadi banyak tapi kecil-kecil. Sedangkan kalau video panjang tuh kan kita butuh fokus kan, jadi
Jadi ada teori Daniel Kahneman, dia tuh buat teori namanya thinking fast, thinking slow. Jadi otak kita itu punya dua pola pikir. Ada yang pola pikir cepat dan pola pikir lambat. Pola pikir cepat nih dipakai untuk refleks, untuk hitungan cepat kayak 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, cepat kan? 724 kali 34. Waduh, Nah, banyak itu Pak. butuh butuh analisa. Dan itu bukan salah. Jadi memang otak kita bekerja seperti itu. Yang halal yang cepat itu eh, dipikirkan secara refleks gitu kan. Sedangkan yang panjang butuh analisa, butuh berpikir, butuh proses. Nah, karena kita sudah terbiasa dengan konten pendek, kita jadi tidak terbiasa dengan analisa. Video panjang itu kadang intinya kan sebenarnya padat gitu kan. Intinya kan sebenarnya Iya. enggak 20 menit Iya, inti nggak semua 20 gitu. menit. Itu bahkan anturnya 1 jam dipendekin. Benar. Ya, Dan jadi 20 menit. dari video panjang itu sebenarnya intinya bisa dipotong jadi video pendek. Iya. Tapi orang tuh gak suka dengar video panjang lagi gara-gara butuh analisa. Padahal build up-nya itu juga penting. Kayak step by step kita tahu eh, kenapa A berubah jadi B, kenapa B berubah jadi C itu perlu. Tapi kita nggak mau tahu lagi, kita mau video pendek langsung C. Gitu udah selesai. Nah, kayak yang kamu bilang tadi kan, apa yang video yang anturnya ada dari A ke B ke C. Cuman gara-gara video pendek itu, jadi kadang-kadang informasi itu kayak mana bahasanya? Kabur ya, kabur. Ya itu sering munculnya hoax tadi. Jadi sering munculnya hoax. Jadi misal aku nih, entah kepala pemerintahan misalnya aku ya. Aku ngobrol ini, baru datang orang-orang yang nggak suka itu diklip, dimasukkan ke TikTok viral. Padahal aku nggak ngomong gitu kan, banyak sekarang kejadian kayak gitu. Benar. Ya, itu juga dampak buruknya kan. Karena tadi orang tidak suka dengan analisa, orang mau langsung intinya doang gitu. Padahal kan eh, kadang malah itu tidak mencerminkan inti videonya Iya, gitu benar, juga. Dan ini yang menunjukkan bahwasannya ya kita sendiri itu kadang malas untuk mengeluarkan effort tinggi dalam menganalisa tadi Iya, gitu benar. kan. Karena Betul, kalau betul. video pendek itu kan terkesan cuma berapa detik selesai Iya. gitu. Akhirnya ya sudah selesai pembahasan gitu kan. Kalau video panjang tadi tuh effort tuh sangat gede, waktu yang kita butuhkan tuh juga cukup panjang, dan analisis kita itu juga harus kita benar-benar perhatikan gitu kan. Kalau Betul. ada jeda meleng sedikit kan pasti kita lewat gitu kan. Hmm. Akhirnya itu yang buat kita males lah. Akhirnya kita lebih cenderung nonton film pendek gitu kan, video-video pendek. Dan itu yang menyebabkan tadi hoax-hoax tadi muncul gitu kan. Informasi yang kurang tepat tuh muncul. Efek apa? Efek potongan-potongan tadi. Benar. Yang sebenarnya itu belum lengkap, tapi karena dipotong untuk mendapatkan viral tadi kan, akhirnya ya muncul hal-hal semacam itu kan. Ya, belum lagi yang lebih bahaya lagi tuh baru-baru ini ya konten-konten tentang Yang mana? anomali-anomali. Oh, yang ini apa? Apa namanya? Brain apa? Brain rot, Brain rot. tungtung sahur, Tungtung terus Baru tralalelo tralala. Baru ada yang hiu-hiu tuh sama. Ya itu, ya. Itu keponakanku sering tuh Bang, nonton kayak gitu. Aku pernah pas pulang kerja, itu kan pulang kerja naik motor lewat gang gitu kan. Itu anak-anak kecil itu udah pada itu ada tralalelo tralala, ada tungtung sahur gitu. Ini kan justru aku ngerasa bayangin ya kayak contoh konten pendek tadi aja itu udah memberi sebuah masalah gitu. Ditambah isinya itu tidak punya konteks gitu. Benar. Dan ini jadi masalah baru lagi loh, kayak bayangin gini, kita itu otak kita itu punya mekanisme untuk eh, mewaspadai terhadap sesuatu hal yang aneh. Jadi kita itu makanya terbiasa ketika lihat hal-hal yang janggal kayak apaan tuh gitu kan. Ada namanya novelty bias. Jadi kita itu bakal cenderung untuk ngelihat hal-hal yang aneh itu jadi pusat perhatian. Ini nyentrik lah ya Bang. Yang nyentrik, pokoknya yang kelihatan nggak wajar gitu. Iya, yang beda dari yang lain. Iya sih. Iya. Dan anak-anak ini distimulus dengan udah konten pendek, brain rot Ya, pula gitu Iya. kan, anomali kan udah. Jadi kayak kayak apa ya mungkin contohnya analoginya? Kayak contoh kita makan junk food gitu kan. Junk food itu kan ringan, Minim nutrisi. kurang bergizi ya kan, Iya. minim nutrisi dan bikin candu. Nah, kayak mungkin pengibaratannya konten-konten pendek ini kayak junk food gitulah. Jadi nggak bergizi dan ya bukan berarti salah sebenarnya Bukan mengkonsumsi berarti kayak gitu semua kan. video pendek itu ini nggak ada baiknya ya. Ada Pasti ada baiknya juga. ada juga kan video-video pendek yang potongan-potongan ya pokoknya apapun hal-hal yang positif itu juga dibuat sebagai video pendek asalkan tidak memutus konteks gitu loh.
Kalau anomali kan nggak ada konteksnya, literally cuma gambar aneh doang gitu, dan anak-anak, bukan cuma anak-anak, bahkan orang-orang yang mungkin generasi kita Gen Z, milenial dan seterusnya itu juga ada yang tahu juga gitu kan, ya kita tahu buktinya tadi kan, Iya tahu, cuman kayak terpapar. aku taunya cuma gini ya loh, yang semalam puasa ya, yang tungtung sahur. Cuman tahu tungtung sahur, cuman habis setelah tungtung sahur kan banyak itu, ada yang kepalanya hiu atau apa, cuman nggak tahu namanya gitu. Nah, itu tuh apa sebenarnya sih? Sebenarnya fungsi apa maksudnya? Kalau misalnya untuk gambar animasi itu oke lah. Cuman kalau misalnya Bener. waduh, gimana ya? Berarti video pendek itu kan nggak semuanya yang kita lihat, yang kita obrolin ini kan, maksudnya tentang berita hoax lah, tentang tadi tentang brain rot yang yang memperpendek pola pikir manusia untuk Attention span. attention span tadi kan. Ya memang enggak, karena dasarnya kan konten itu bukan cuma soal stimulusnya, tapi juga berkaitan sama konteksnya kan. Jadi walaupun stimulusnya itu cuma konten 30 detik, tapi kalau ada konteksnya yang bermanfaat, dia tetap bermanfaat. Benar-benar. Walaupun mungkin dan menurutku juga gini sih, terkadang kita juga butuh dopamin dopamin instan tadi itu juga gitu loh. Kayak contoh lagi jenuh nih kerja, aku sendiri ya mungkin lagi kerja gitu kan, pas momen jenuh itu kadang aku juga manfaatin untuk nyari dopamin instan supaya segera mengembalikan mood untuk kerja gitu loh. Jadi nonton video pendek bentar, udah bentar habis itu langsung dibawa untuk kerja, mumpung masih ada dopaminnya gitu loh. Jadi itu tetap menurutku tetap ada manfaatnya juga. Iya, dan memang setiap orang kan juga beda-beda ya kondisi dan situasinya ya. Ada yang mungkin dia dengan nonton video pendek tadi ya dia ngerasa cepat balikan mood dia gitu kan. Apalagi mungkin kayak Gani tadi kondisinya kerja, spare waktunya itu kan rapat ya istilahnya, jadi dia butuh waktu cepat gitu untuk dia mengembalikan moodnya ya, akhirnya dia butuh tontonan itu gitu, untuk menstimulus dirinya untuk bisa beraktivitas normal lagi. Ya jadi ya sekaligus coping lah dari stresnya gitu kan, biar Iya, nggak stres betul. kerja Apa terus itu juga. coping? Coping stres tuh, jadi otak tuh kan punya mekanisme untuk ketika dia stres, dia itu bakal mencari pengalihan, mencari kebahagiaan gitu loh, mencari dopamin-dopamin tadi itu supaya dia bisa lepas dari stresnya. Nah sebenarnya ada banyak jenisnya untuk coping itu, ada yang adaptif, ada yang maladaptif kan, ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Yang sehat ya contohnya itu sih, yang jangka panjang, yang dia tuh melatih slow thinking kita. Jadi bukan fast thinking ya, yang dilatih ada slow thinking ya. Jadi kayak contoh olahraga, baca buku, yang dia tuh butuh fokus, butuh effort, Sama itu sehat. Yang nggak sehat tadi itu salah satu juga konten-konten brain rot tadi itu juga sebenarnya coping juga, cuma nggak sehat. Dan ditambah salah satu jenis coping yang paling, salah satu yang paling bagus tuh jelas menyelesaikan masalah itu sendiri gitu. Kayak contoh orang lagi stres kerjaan, ya coping yang paling bagus buat dia tuh yang menyelesaikan permasalahannya tadi itu gitu kan, bukan nyari pengalihan-pengalihan yang kemudian malah bikin dia eh lingkaran setan gitu loh. Nyari dopamin instan, tambah stres, kerjaan nggak selesai, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, itu malah nggak bagus. Nah, ini nih Bang, aku ada gimana ya? Pola pikir sih sebenarnya. Karena aku banyak jumpain teman-temanku nih ya, khususnya teman-temanku, orang yang yang aku kenal. Kebanyakan malah mereka gara-gara sosial media nih jadi gimana ya? Ada overthinking. Satu, jadi overthinking, kedua kadang-kadang insecure, kurang percaya diri gitu. Itu kan yang abang bilang tadi kan, sosial media kan dari dampak buruknya kayak brander apa pemikiran gimana tadi, slow living kan, Slow thinking. slow thinking sama fast thinking kan. Sedangkan banyak orang-orang ini kadang-kadang dari gara-gara sosial media nih melihat nih teman-temannya, misalnya teman-temannya udah kerja ini jadi kan kayak ada suatu beban di dalam diri gara-gara sosial media, jadi dia kurang percaya diri, kurang, pokoknya ya merasa aku nih sedih kali hidupku gitu, gara-gara kebanyakan teman-temanku ya gara-gara sosial media gitu. Apalagi yang belakangan ini kan yang di TikTok ini apa, konten-konten bagi-bagi hadiah nggak sih? Nah, bagi-bagi hadiah itu kan buat eh, apalagi yang pamer-pamer kekayaan, apa namanya tuh, Ya, flexing. apa flexing, Flexing. flexing. Nah, itu kan buat kita-kita yang menonton nih, yang termasuk aku lah yang kayak ekonomi di bawah rata-rata gitu, melihat jadi
kayak mana bisa hidup kayak dia itu. Jadi gimana ya, pokoknya gitulah bang, ngerti maksud gue Ngerti, kan? ngerti, Nah, ngerti. jadi kayak kita merasa merasa Ya insecure lah, ngerasa kalah. insecure itu kan. Jadi kalau bagi aku sih dampak buruk juga sih, karena kalau macam abang tadi kan yang abang bilang kan Rendro, cuman bagiku udah sosial media dampak buruknya gitu. Kebanyakan teman-teman di rumah, aku sendiri merasa insecure gara-gara sosial media. Bahkan ada satu waktu aku sendiri ya, kadang-kadang pernah ngapus Instagram, ngapus TikTok, meninggalkan semua lika-liku bermedia sosial. Karena sekarang isinya ya gitu-gitu semua media sosial. Buat aku jadi overthinking setiap malam gitu. Sekarang emang beratnya itu sih, karena kan social comparison juga ya. Kita kan ngebandingin diri kita sama Nah, orang-orang gitu. Kalau zaman dulu sebelum ada media sosial kan kita cuma bisa ngebandingin diri sama tetangga. iya. Makanya orang-orang ya tipikal Asian parents itu yang lihat tuh anak tetangga gitu kan. Pagi-pagi udah nyapu gitu kan. waduh, kata-kata mama. Gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kita mulai membandingkan diri kita ke hal-hal yang lebih nggak realistis gitu. Iya sih bang. Sosial media tuh kan cuma menampakkan hal-hal baiknya aja kan. Nggak mungkin hal buruknya ditampilkan sama orang gitu kan. Pasti nggak ada yang lihat pasti. Ya sulitnya juga nggak ditunjukkan gitu. Dan kita nggak tahu juga dia kaya, oh ternyata warisan bapaknya Iya. bos Pertamina, kan kita nggak tahu gitu kan. Hal kayak gitu tuh nggak relevan ketika mau kita bandingin sama kondisi kita yang Ya biasa. start pointnya aja udah beda gitu. Ya makanya tadi sosmed tadi memang harus bijak juga kita gunakannya gitu kan. Artinya ya memang jangan sampai sosmed itu buat kita dia aja bilang gitu malah bikin jadi insecure, jadi nggak pede. Overthinking. Ya kalau bahasa orang-orang tua kita tuh kan ya jangan, ya kita tuh jangan nengok ya ke atas gitu kan, sering-sering nengok ke bawah gitu supaya kita tahu gitu bahwasanya ya ternyata kita hidup hari ini ternyata banyak yang diimpikan oleh orang lain kehidupan kita hari ini gitu kan. Betul. Jadi ya supaya kita itu ngerasa ya kita ini berharga hari ini diri kita gitu kan, karena kehidupan kita ini bisa jadi ada yang orang itu inginkan gitu. Benar-benar sih. Yang sering kita lupa, kita kan lebih banyak melihat dan mengkonsumsi sesuatu yang jauh di atas rata-rata Iya. kita, Yang kita nggak punya, relevan akhirnya Iya. gitu kan. Dan nggak sesuai dan apa ya, terlalu gapnya itu terlalu jauh gitu sehingga sangat-sangat tidak mungkin untuk dicapai gitu kan. Nah itu yang mungkin harus kita memang benar-benar bijak. Nah balik lagi ya itu kan algoritmanya juga ya. Iya. Ketika kita memang sering untuk mencari yang hal begitu ya dia akan sering muncul kan begitu. Balik lagi dengan pembahasan tadi awal kemarin yang tadi. Ya, jadi memang peribahasa rumput tetangga lebih hijau sekarang jadi rumput following lebih hijau gitu ya. Yang kita follow rumputnya malah lebih hijau gitu. Jadi oke, mungkin itu pembahasan kita kali ini tentang sosial media. Ya kalau ada baiknya bisa diambil, kalau ada buruknya ya maklum karena ya kita juga bukan pakar di bidang sosial media. Jadi tetap pantengin kita di Setengah Matang Podcast. Nah, berapa menit tuh? Nggak tahu, kayaknya ada lah 5 menit, 6 menit, 7 menit. Untuk melengkapi yang tadi aja kan. Bisa, apa